Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang chart of account atau daftar akun. Sebelum kita melakukan proses jurnal pencatatan akuntansi, baik itu dilakukan secara manual atau menggunakan sistem software, maka kita perlu membuat yang namanya daftar akun atau disebut juga chart of account atau COA. Chart of account adalah daftar yang sudah diatur dan disusun secara sistematis dalam struktur akun tertentu, terdiri atas kode akun dan nama akun. Rangkaian kode akun tersebut terdiri dari susunan angka atau susunan huruf atau perpaduan angka dan huruf. Susunan daftar akun itu sifatnya sistematis, fleksibel, dan mudah dipahami. Dan supaya lebih rapi, total digit jumlah akun sebaiknya dibuat sama. Fungsi chart of account antara lain, yang pertama, supaya catatan atau data lebih mudah dikontrol, dibandingkan, dan dianalisis dengan tepat. Yang kedua, agar memudahkan bila dibutuhkan memperbaiki data atau catatan yang mengalami perubahan atau penambahan. Yang ketiga, proses data transaksi supaya menjadi lebih rapi dan lebih mudah saat akan melakukan tracing data. Dan yang keempat adalah memudahkan saat proses menyusun sebuah laporan keuangan. Akun-akun yang digunakan pada akuntansi terdiri dari akun real dan akun nominal. Akun real melekat pada balance sheet, sedangkan akun nominal melekat pada income statement. Akun real adalah akun yang memiliki nilai saldo selalu ada meskipun sudah dilakukan closing. Nilai saldo akun kelompok ini tidak pernah ditutup untuk satu periode tertentu, jadi nilainya selalu terbawa mengikuti periode berikutnya. Jadi nilai saldonya selalu tersedia selama perusahaan masih beroperasi atau melakukan kegiatan usaha. Sedangkan akun nominal adalah akun yang memiliki nilai saldo bersifat sementara. Nilai saldo akun nominal hanya ada selama satu periode saja, karena setelah dilakukan closing atau tutup buku, maka nilai saldonya akan kembali dimulai dari nol. Proses pembuatan chart of account disesuaikan dengan jenis kegiatan perusahaan tersebut, apakah perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa umumnya tidak menggunakan akun persediaan dan tidak menggunakan akun harga pokok. Sedangkan perusahaan manufaktur terdapat akun-akun yang berkaitan dengan harga pokok produksi, yang mana akun harga pokok produksi ini tidak terdapat pada perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Berikut adalah contoh proses pembuatan chart of account perusahaan dagang. Pertama, kita kategorikan akun-akun tersebut menjadi akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang berada di bawah laporan balance sheet, sedangkan akun nominal adalah akun yang berada di bawah laporan income statement. Nah, pada balance sheet kita kategorikan menjadi 3 header, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset kita kasih kepala 1, liabilitas kita kasih kepala 2, ekuitas kita kasih kepala 3. Nah, pada income statement ada revenue kita kasih kepala 4, kemudian HPP kita kasih kepala 5, lalu expenses atau beban kita kasih kepala 6, ada other incomes atau penghasilan di luar usaha kita kasih kepala 7, beban di luar usaha kita kasih kepala 8, dan pajak badan kita kasih kepala 9. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita udah lebih mudah. Kalau ada yang berkaitan, transaksi berkaitan dengan aset, berarti chart of account-nya pasti menggunakan kepala 1. Nah, kalau ada transaksi yang berkaitan dengan penjualan, pasti kita akan gunakan chart of account dengan kepala 4. Selanjutnya kita masuk ke subheader ya, subheader balance sheet. Tadi di header kita ada lihat balance sheet terdiri atas aset kepala 1, liabilitas kepala 2, ekuitas kepala 3. Subheadernya itu adalah bagian daripada header. Nah, aset terbagi atas aset lancar dan aset tak lancar. Aset lancar
kita menggunakan akun 11. Nah, aset tak lancarnya kita pakai 12. Demikian juga dengan liabilitas. Liabilitas lancarnya kita gunakan 21 dan liabilitas tak lancar kita gunakan 22. Dan untuk ekuitas kita gunakan kapital 31, return earning 32, dan dividen adalah 33. Selanjutnya kita bahas subheader untuk income statement ya. Tadi sudah dibahas untuk revenue kepalanya 4, maka subheadernya itu akan kita bagi menjadi revenue itu penjualan atau pendapatan, maka kita bagi menjadi penjualan, retur penjualan, dan diskon penjualan. Penjualan kita buat menjadi subheadernya 41, retur penjualan kita buat menjadi 42, diskon penjualan kita buat subheader accountnya menjadi 43. Lalu untuk HPP atau COGS tadi kita sudah kasih kepala 5, maka COGS itu kalau perusahaan dagang ada persediaan awal, ada persediaan akhir ya. Nah, karena itu persediaan awal kita kasih kode 51, pembelian 52, retur pembelian 53, persediaan akhir 54, dan HPP lainnya kita kasih kode 55. Selanjutnya beban atau expenses tadi menggunakan kepala 6, kita pecah menjadi beban penjualan, beban personalia, beban ADM dan umum. Beban penjualan kita kasih kode tadi kepalanya 6 menjadi 61, beban personalia 62, beban administrasi dan umum kita buat 63. Lalu selanjutnya others income atau penghasilan di luar usaha, kita buat penghasilan di luar usaha umumnya cuma 1, tapi boleh juga kalau memang di perusahaan subheadernya dikategorikan menjadi 2, boleh dibelah ya. Karena ini saya buat contohnya 1, maka saya hanya buat 71. Demikian pula dengan biaya di luar usaha tadi kepala 8, maka karena saya buat contohnya cuma 1, sub akunnya cuma 1, maka saya buat biaya di luar usaha 81. Dan selanjutnya ada corporate tax atau PPh badan tadi menggunakan kepala 9. Kalau PPh badan umumnya memang cuma 1 akun ya, jadi kita buat PPh badan 91. Selanjutnya kita masuk ke detail ya, ke akun detail. Kalau tadi header itu biasanya digunakan untuk judul akun, sedangkan kalau detail biasanya ada angka atau penjumlahan angkanya. Nah, di detail pertama ini kita bahas untuk aset dulu ya. Aset terdiri tadi dari current asset dan non current asset. Nah, current asset tadi sudah mendapat kode akun 11. Nah, ke bawahnya ini ada turunannya. Di bawah current asset ini terdiri atas kas dan setara kas, itu kita kasih kode 111. Lalu selain kas dan setara kas, di aset lancar ini ada yang namanya piutang 112. Kemudian ada yang namanya persediaan, kita kasih kode 113. Ada biaya dibayar di muka, kita kasih kode 114. Ada yang namanya investasi, kita kasih kode 115. Nah, ini current asset atau aset lancar yang sifatnya liquid. Jadi aset-asetnya ini lebih mudah cairnya gitu ya. Kalau kita membutuhkan dana secepatnya, nah aset-aset inilah yang lebih mudah untuk dicairkan. Sedangkan non current asset atau aset tak lancar atau dikenal dengan fixed asset, nah ini terdiri dari aset berwujud dan aset tak berwujud. Aset berwujud itu contohnya mobil, ada bentuknya, gedung ada bentuknya. Aset tak berwujud misalkan goodwill atau franchise, itu enggak ada bentuknya. Nah, untuk non current asset kita bagi menjadi aset berwujud dengan kode 121. Aset tak berwujud kita kasih kode 126. Untuk akun detail liabilitas kita kategorikan tadi liabilitas kepala akunnya adalah 2,
Lalu subheadernya adalah current liabilitas 21 dan non current liabilitas 22. Nah, di bawah current liabilitas ini ada akun yang namanya utang dagang. Kita kasih kode 211. Kemudian ada akun biaya yang masih harus dibayar. Kita kasih kode akun 212. Ada akun utang pendapatan, kita kasih kode akun 213. Utang pajak kita kasih kode 214 dan utang lain-lain kita kasih kode 215. Demikian juga dengan utang jangka panjang atau non current liabilitas, yaitu ada utang obligasi, kita kasih kode 221. Untuk akun ekuitas, tadi header sudah kita buat. Ekuitas header akunnya adalah 3, lalu subheadernya terdiri dari modalisator atau capital 31, laba ditahan 32, dan dividen 33. Lalu untuk akun detailnya, karena hanya satu akun, maka kita gunakan kata capital lagi atau modalisator dengan kode 311. Dan untuk laba ditahan, di sini kita pakai contoh hanya satu akun turunannya, sehingga kita pakai kode 321. Tetapi apabila perusahaan mempunyai komposisi chart of account-nya itu dibagi untuk laba ditahan, misalkan laba ditahan tahun 2019 dan laba ditahan tahun 2020, maka dia boleh di-split. Laba ditahan 2019 321, laba ditahan tahun 2020 322, laba ditahan tahun 2021 323. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan chart of account masing-masing perusahaan. Ke dividen ini untuk akun detailnya 331 ya. Kita masuk ke akun detail revenue atau penjualan atau pendapatan. Penjualan tadi kita pakai akun kepala 4. Subheadernya 41 untuk penjualan, 42 untuk retur penjualan, dan 43 untuk diskon penjualan. Penjualan secara detail akun dibagi dua, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Untuk penjualan tunai kita kasih kode 411, sementara penjualan kredit kita kasih kode 412. Dan untuk retur penjualan, karena digabung, kita kasih kode 421, dan untuk diskon penjualan kita kasih kode 431. Selanjutnya masuk ke harga pokok atau COGS, di mana untuk subheadernya itu tadi sudah dibagi 5, yaitu persediaan awal 51, pembelian 52, retur pembelian 53, persediaan akhir 54, dan HPP lainnya 55. Untuk akun detailnya, persediaan awal hanya ada satu akun, maka diturunkan tetap persediaan awal dengan kode 511. Pembelian di sini dalam contoh kita pakai satu akun, tapi kalau dalam kebutuhan perusahaan dipecah, boleh dipecah ya. Nah, ini untuk sesuai contoh, pembelian menggunakan detail akun 521, dan untuk retur pembelian menggunakan detail akun 531. Untuk persediaan akhir juga menggunakan detail akun 541. Dan untuk HPP biasanya HPP lainnya ya, atau sejenis overhead itu biasanya dibagi ya. Nah, kalau di sini kita pakai contoh 2. HPP lainnya itu terdiri dari ongkos kirim pembelian dan HPP lain-lain atau overhead. Maka kita pakai kode akun biaya ongkos pembelian 551 dan HPP lainnya 552. Untuk detail akun expenses adalah, dimana tadi expenses kita sudah kasih kode kepalanya 6 dan subheadernya kita bagi tadi berdasarkan contoh, kita kategorikan 3, beban penjualan 61, beban personalia 62, dan beban administrasi dan umum 63. Detail akunnya untuk beban penjualan di sini kita pakai contoh 3 detail akun, yaitu biaya promosi 611, biaya kirim penjualan 612, biaya komisi penjualan 613. Dan untuk beban personalia kita pecah di sini pakai contoh menjadi 6 akun detail, yaitu biaya gaji 621, biaya THR 622, biaya bonus 623, biaya BPJS TK 624, biaya BPJS Kesehatan 625, dan biaya rekrutmen 626. Dan untuk beban administrasi dan umum di sini kita pakai contoh ada 5 detail akun, yaitu 631 biaya perjalanan dinas,
biaya maintenance gedung 632, biaya supplies kantor 633, biaya depresiasi 634, dan biaya amortisasi 635. Untuk others income atau pendapatan di luar usaha atau pendapatan di luar operasional, di sini kita pakai contoh. Untuk detail akunnya kita belah menjadi pendapatan selisih kurs dan pendapatan lain-lain. Jadi untuk pendapatan selisih kurs kita pakai 711, dan untuk pendapatan lain-lain kita pakai 712. Untuk biaya di luar usaha atau other expenses kita pakai tadi kepala 8, dan untuk subheadernya juga kita pakai kepala 81, dan untuk detail akunnya kita belah menjadi biaya rugi selisih kurs yaitu 811 dan biaya lain-lain 812. Untuk PPh badan di sini kita pakai kepala akun tadi 9, lalu subheadernya 91, dan untuk akun detailnya kita buat 911. Kita masuk ke akun detail kedua yang merupakan sub daripada akun detail ke-1. Tadi pada sub akun detail pertama ada kas dan setara kas, piutang, persediaan, biaya dibayar muka, dan investasi yang merupakan bagian daripada current asset. Nah, ini kas dan setara kas kita bagi menjadi kas dan bank. Kas kita gunakan kode 1111, bank kita gunakan kode 1112. Piutang dibagi menjadi piutang usaha dan piutang lainnya, di mana piutang usaha kita gunakan kode 1121, piutang lainnya kita gunakan kode 1122. Persediaan kita bagi juga menjadi persediaan dan cadangan persediaan rusak. Untuk persediaan kita pakai 1131, cadangan persediaan rusak kita pakai kode 1132. Biaya dibayar di muka kita pakai kode 1141 untuk biaya di muka sewa, dan untuk biaya di muka asuransi kita pakai kode 1142. Sementara untuk investasi pembelian saham di PT KLM kita pakai kode 1151. Ke aset tak lancar tadi dibagi menjadi aset berwujud dan aset tak berwujud. Aset berwujud dipecah lagi menjadi beberapa akun, yaitu tanah 1211, gedung 1212, kendaraan 1213, dan equipment 1214. Di mana aset berwujud maupun aset tak berwujud ini akan mengalami depresiasi atau penyusutan, kecuali tanah ya. Tanah ini sifatnya tidak mengalami penyusutan, paling nggak dia stagnan ya. Tetapi tanah itu cenderung angkanya malah naik. Karena itu tanah tidak mengalami depresiasi, tetapi tanah mengalami yang namanya revaluasi atau peningkatan nilai, yaitu kita kasih kode tanah 1221, dan untuk akumulasi depresiasi gedung kita kasih kode 1222, akumulasi depresiasi kendaraan 1223, akumulasi equipment kita pakai 1224. Aset tak berwujudnya kita pecah menjadi goodwill kita pakai kode 1261 dan franchise 1262. Dan untuk amortisasinya atau penyusutannya kita pakai 1271 untuk amortisasi goodwill. Untuk detail kedua akun liabilitas, yaitu liabilitas dibagi menjadi liabilitas lancar dan liabilitas tak lancar. Yaitu liabilitas lancar atau utang jangka pendek kita pecah tadi menjadi utang dagang, biaya masih harus dibayar, utang pendapatan, utang pajak, dan utang lain-lain. Karena di akun-akun sebelumnya itu sudah menggunakan 4 digit, maka untuk keseragaman maka pada detail kedua ini pada current liabilities juga kita gunakan 4 digit. Utang dagang ini kita turunkan menggunakan kode 2111 utang dagang. Biaya masih harus dibayar juga kita turunkan menggunakan kode 2121 untuk biaya masih harus dibayar. Utang pendapatan demikian juga kita masukkan ke sub pula menjadi kodenya 2131. Utang pajak menggunakan kode 2141, dan utang lain-lain kita gunakan kode 2151. Untuk utang jangka panjang yaitu utang obligasi sama ya, kita turunkan akunnya menjadi 2211 yaitu utang obligasi. Jadi semuanya menggunakan 4 digit akun. Untuk detail kedua akun ekuitas
juga sama, kita seragamkan menggunakan 4 detil akun, sehingga untuk saham di setor atau capital yang pada detil pertama menggunakan kode 311, kita turunkan akunnya menjadi 3111 untuk capital atau modal. Dan untuk laba ditahan tadi kita gunakan kode 321, supaya sama 4 digit kita gunakan 3211 untuk return earning. Dan dividen sama, kita gunakan 4 digit menjadi 3311 untuk dividen. Selanjutnya untuk revenue atau penjualan, kita buat akun detil kedua supaya sama-sama memiliki 4 digit. Tadi di detil pertama penjualan tunai menggunakan kode 411, dan di detil kedua ini penjualan tunai akan kita tambahkan kodenya 4111. Dan penjualan kredit juga sama, tadi menggunakan kode 412, dan di detil kedua ini kita tambahkan 1 digit lagi sehingga penjualan kredit 4121. Retur penjualan kita pakai kode 4211, dan untuk diskon penjualan kita pakai kode 4311. Jadi semuanya sudah menggunakan 4 digit sama dengan akun-akun lainnya. Untuk harga pokok atau COGS seperti lainnya kita seragamkan menggunakan 4 digit pada detil kedua ini, yaitu dimana persediaan awal kita menggunakan kode 5111, dan untuk pembelian kita gunakan kode 5211. Retur pembelian kita gunakan kode 5311, dan persediaan akhir kita gunakan kode 5411, dan untuk HPP lainnya kita gunakan kode 5511 untuk biaya kirim pembelian, dan HPP lainnya kita gunakan kode 5521 ya. Untuk expenses detil keduanya kita lanjut. Tadi di detil pertamanya beban penjualan dibagi atas biaya promosi, biaya kirim penjualan, dan biaya komisi penjualan. Nah, biaya promosi ini pada detil kedua dibagi lagi menjadi biaya iklan promosi dengan kode 6111 dan biaya seminar penjualan dengan kode 6112. Lalu di biaya kirim penjualan ini, di contoh ini kita tetap menggunakan satu akun, yaitu ongkos kirim penjualan kodenya 6121, dan komisi penjualan menggunakan kode 6131. Ke beban personalia dimana subheadernya 62, dan untuk akun detailnya tadi terdiri atas biaya gaji 621. Kita masuk ke detail 2 nya, biaya gaji 6211, dan biaya THR untuk detil kedua akunnya ini kita menggunakan kode 6221. Biaya bonus kita gunakan kode akunnya 6231. Biaya BPJS tenaga kerja kita gunakan kode akun detil keduanya adalah 6241, dan biaya BPJS kesehatan di akun detil keduanya kita gunakan 6251. Biaya rekrutmen di akun detil kedua kita gunakan kode 6261. Lalu di beban administrasi dan umum dimana subheadernya 63, dan akun detilnya ini terdiri dari biaya perjalanan dinas dengan kode 631. Di kode akun detil keduanya ini kita pakai kode 6311 untuk biaya bensin, parkir, dan tol, yaitu sub dari biaya perjalanan dinas ya. Lalu sub keduanya dari biaya perjalanan dinas adalah biaya tiket dengan kode 6312, dan sub ketiganya adalah biaya hotel dengan kode 6313. Untuk biaya maintenance gedung kita gunakan kode detil yang kedua adalah 6321, dan untuk biaya supplies kantor kita gunakan kodenya 6331. Biaya depresiasi kita gunakan 6341. Ini biaya depresiasi kalau mau dipecah per equipment kendaraan ini juga boleh ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi di contoh ini saya hanya golongkan satu aja dalam biaya depresiasi. Dan demikian juga dengan biaya amortisasi ya. Di contoh ini saya hanya pakai satu, yaitu 6351 digabung. Kalau perusahaan mau
breakdown menjadi biaya amortisasi goodwill, biaya amortisasi franchise, atau biaya amortisasi hak cipta, itu boleh ya, tinggal diurutin aja sesuai nomornya. Akun other incomes atau pendapatan di luar operasional. Untuk detail keduanya kita gunakan akun nomor 7111, yaitu untuk keuntungan selisih kurs. Dan di pendapatan yang lain kita belah menjadi keuntungan atas penjualan fixed asset, kita gunakan akun 7121, dan untuk pendapatan lainnya kita gunakan akun 7122. Other expenses atau biaya di luar operasional. Untuk akun detail keduanya adalah biaya kerugian selisih kurs, kita gunakan nomor 8111, dan untuk biaya lain dibagi menjadi dua, yaitu biaya kerugian atas penjualan fixed asset menggunakan akun 8121 dan biaya lainnya menggunakan akun 8122. Akun PPh badan. Pada akun detail kedua ini kita menggunakan kode 9111 untuk pajak penghasilan PPh pasal 29. Berikut adalah list chart of account dari proses yang telah kita buat sebelumnya. Tampak deskripsi aset dengan status header, kita gunakan kode akun 1, dan di bawahnya ada current asset dengan status subheader menggunakan nomor akun 11. Header dan subheader umumnya ini adalah judul akun dan tidak terdapat nominal. Sementara status yang tertulis detail 1 dan detail 2 ini merupakan akun-akun yang mempunyai nilai nominal. Contohnya akun pada detail 1 ini kas dan setara kas merupakan nilai gabungan daripada akun di detail 2, yaitu penjumlahan antara nilai kas dan nilai bank. Untuk akun liabilities juga sama, dan equities ada status header, subheader, detail 1 dan detail 2. Akun revenue dan HPP juga sama, terdiri atas header, subheader, detail 1 dan detail 2. Akun beban atau expenses juga sama, ada beban penjualan, personalia, dan administrasi dan umum di subheadernya. Lalu ada other incomes dengan kepala akun 7, other expenses kepala akun 8, dan corporate tax dengan kepala akun 9. Semuanya lengkap dengan header, subheader, detail 1 dan detail 2. Berikut gambaran raja menggunakan daftar akun yang tadi kita buat. Dan pada gambar juga terlihat bentuk laporan laba rugi menggunakan akun-akun yang tadi kita buat ya. Demikian pembahasan chart of account. Sampai ketemu di pembahasan saldo normal debit dan saldo normal kredit.